Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya, sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan, mereka ingin merubah hidupnya. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh R. Arya Waraatmaja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh Dewald van Westerhout. Setelah bangsa Indonesia merdeka, tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Kemudian hari itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pengertian singkat koperasi. Yang pertama, pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau organisasi yang memiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Pengertian koperasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Muhammad Hatta. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Kedua, M. Margono Jojo Hadikusumo. Koperasi adalah perkumpulan manusia yang dengan kesukaannya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Ketiga, Paul Hubert Castleman. Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial. Yang terakhir, Margaret Digby. Koperasi adalah kerjasama dan sifat untuk menolong. Prinsip-prinsip dasar koperasi. Yang pertama, tiap anggota koperasi harus memiliki sifat terbuka serta sukarela. Yang kedua, proses pengelolaannya dilakukan harus secara demokratis. Yang ketiga, pemberian balas jasa kepada anggotanya harus disesuaikan menurut modal anggota tersebut. Yang keempat, pembagian hasil dari usaha harus mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota. Yang kelima, mandiri. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang keenam, koperasi harus menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan. Yang ketujuh, koperasi harus memperkuat rasa kerjasama tiap-tiap anggota. Prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi. Fungsi koperasi. Setiap badan atau organisasi pasti memiliki fungsi. Begitu juga dengan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1902, Pasal 4. 1. Membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud. Yang kedua, koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat. Yang ketiga, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional di mana koperasi menjadi fondasinya. Yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Syarat pembentukan. A. Tahapan dan prosedur pendirian koperasi. B. Perencanaan pendirian koperasi. C. Penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. D. Rapat pendirian koperasi. E. Verifikasi nama koperasi. F. Pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi. G. Verifikasi dokumen permohonan. H. Mekanisme di sistem administrasi layanan badan hukum koperasi. I. Pengesahan pendirian koperasi. 5. Hak dan kewajiban anggota. Hak anggota koperasi yakni A. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. B. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawasan.
C. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar atau AD. D. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. E. Menerima manfaat koperasi dan mendapat pelayanan. Sedangkan kewajiban anggota koperasi yakni A. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. B. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. C. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar asas kekeluargaan. Prinsip koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas, berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. C. Peluang dan tantangan koperasi. 1. Peluang. Ada beberapa masalah yang belum terjawab pada masa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan tidak ditindaklanjuti melalui serangkaian turunan kebijakan yang lebih rendah. 2. Tantangan. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan akan selalu mengandung sejumlah titik-titik kritis, baik secara struktural, substansial, maupun prosedural. Titik-titik kritis ini menjadi tantangan yang akan dihadapi manakala Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 akan diimplementasikan. Penegasan koperasi sebagai badan hukum mensejajarkan koperasi dengan bentuk badan hukum lainnya seperti PT. Hal ini akan memperjelaskan kedudukan koperasi dalam hubungan transaksi dan perikatan-perikatan. Sebelum undang-undang ini seringkali legalitas koperasi dipertanyakan dan bahkan ditolak karena tidak sesuai dengan standar pihak mitra yang melakukan transaksi dengan koperasi. D. Contoh koperasi sukses di Indonesia. Koperasi Kredit Union Keling Kumang adalah salah satu koperasi simpan pinjam sukses di Indonesia yang memiliki omset 220 miliar dengan aset 1,3 miliar dan 171.000 anggota. Koperasi ini berdiri pada tanggal 25 Maret 1993, di mana sudah beroperasi 25 tahun hingga saat ini. Koperasi ini terdiri dari 63 kantor pelayanan. Awal mula, koperasi ini berdiri mereka mempunyai 3 jenis pelayanan. Pertama adalah simpanan, kedua ada pinjaman, dan ketiga itu produk sosial. Kemudian, koperasi ini mengajak semua anggotanya untuk membentuk kelompok usaha yang nantinya bisa berbentuk kelompok usaha pertanian, perikanan, dan perkebunan. Lalu, mereka juga mengajak masyarakat dan kelompok untuk membuat makanan ringan. Dari situlah anggota bisa meningkatkan ekonomi mereka dengan ikut serta dalam mengembangkan usaha-usaha di luar karir dan sawit. Keling Kumang Group dan Kabupaten Sintang yang bekerja sama untuk Kabupaten Lestari supaya masyarakat di situ hutannya terjaga, tetapi juga bisa memanfaatkan ekonomi yang mereka dapatkan. Sekian penjelasan kami tentang sejarah perkembangan koperasi. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.